Hai semuanya, Assalamualaikum. Masih dengan saya Hairunisa, di mana kita masih membahas mengenai saluran transmisi. Di sini kita akan melihat berbagai variasi yang terjadi pada sambungan saluran transmisi. Kita akan melihat apa yang terjadi jika kita menggunakan konektor yang tidak sempurna, atau apa yang terjadi jika terdapat sambungan paralel pada saluran transmisi. Nah, supaya tidak semakin penasaran, selamat menyaksikan video berikut ini. Sekarang kita akan lihat bagaimana menyambungkan saluran transmisi. Pada dasarnya, pada saat kita sambungkan saluran transmisi, pada saat kita sambungkan kabel dengan kabel yang lain, tentu kita akan menggunakan konektor. Nah, sekarang kita lihat, pada saat konektor yang kita gunakan adalah konektor yang sempurna, di mana arti dari konektor yang sempurna di sini adalah konektor tidak memberikan hambatan apapun, maka jika kita punya kasus seperti ini, di mana saluran transmisi yang hijau disambungkan dengan saluran transmisi yang coklat, dan sekarang mari kita hitung. Kita akan menghitung dari beban terlebih dahulu, di mana Z-topi O3 sama dengan beban yaitu ZL, di mana Z-topi O3 ini sama dengan Z-topi di titik O2. Kemudian kita hitung besarnya koefisien refleksi di titik O2 dengan menggunakan persamaan seperti yang tampak pada slide, di mana koefisien refleksi di titik O2 sama dengan ZL kurangi impedansi karakteristik di saluran transmisi yang kedua, dibagi ZL ditambah impedansi karakteristik dari saluran transmisi yang kedua. Selanjutnya, kita bergerak untuk menghitung koefisien refleksi di titik minus D2 dengan menggunakan persamaan yang tampak pada slide. Kemudian, kita hitung besarnya Z-topi di titik minus D2 dengan menggunakan persamaan Z02 sama dengan 1 ditambah koefisien refleksi dibagi 1 dikurangi koefisien refleksi. Dan semua ini sudah kita pelajari di bab 5. Nah, sekarang kalau ternyata konektor yang kita gunakan adalah ideal, maka Z-topi di titik minus D2 sama dengan Z-topi di titik O1. Dan kemudian Anda melakukan perhitungan sampai di titik minus D1 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana jika kita menggunakan konektor yang tidak sempurna? Di sini antara saluran transmisi yang hijau dengan saluran transmisi yang coklat, kita menggunakan konektor yang ada resistansi seperti yang tampak pada slide. Dan juga pada saat kita menghubungkan beban dengan saluran transmisi yang coklat, kita juga menggunakan konektor seperti yang tampak pada slide. Nah, sekarang kita lihat, kita akan menghitung dari titik O3 terlebih dahulu. Di sini kalau kita lihat, Z-topi O3 sama dengan ZL. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ternyata Z-topi O3 tidak sama dengan Z-topi O2. Kenapa? Karena ada RA, resistansi karena ada ketidakidealan pada konektor. Berarti kalau gitu, Z-topi O2 pada dasarnya adalah Z-topi O3 yang diparalelkan dengan RA, atau ZL diparalelkan terhadap RA. Ulangi, atau ZL yang paralel terhadap RA. Selanjutnya, kita hitung gamma topi di titik O2 dengan menggunakan persamaan ini. Berarti Z-topi O2 kita gantikan dengan ZL paralel RA. Z02 adalah impedansi karakteristik dari saluran transmisi yang berwarna coklat. Kemudian, kita menghitung besarnya koefisien refleksi di titik minus D2 dengan menggunakan persamaan ini. Di mana langkah selanjutnya, kita hitung berapa besarnya Z-topi di titik minus D2 dengan menggunakan persamaan Z02 dikalikan 1 tambah koefisien refleksi dibagi 1 dikurangi koefisien refleksi.
Di mana harus kita ingat di sini, Z-topi minus D2 tidak sama dengan Z-topi O1. Kenapa? Karena di konektor sini ada hambatan RB dan RC. Jika konektor memiliki hambatan seperti yang tampak pada rangkaian, maka Z-topi O1 pada dasarnya adalah Z-topi di titik minus D2 yang diparalelkan dengan RB, kemudian ditambah dengan RC. Setelah mendapatkan nilai dari Z-topi O1, selanjutnya adalah Anda hitung berapa koefisien refleksi di titik O1 dan seterusnya sampai Anda menuju generator. Selanjutnya, kita hitung besarnya koefisien refleksi di titik O2 dengan menggunakan persamaan ini, di mana Z-topi di titik O2 sama dengan ZL1, maka akan kita dapatkan persamaan untuk menghitung koefisien refleksi di titik O2 seperti yang tampak pada slide. Kemudian, kita akan menghitung berapa besarnya koefisien refleksi di titik minus D2 dengan menggunakan persamaan seperti yang kita lihat pada slide berikut ini. Dari sini akan kita hitung Z-topi minus D2. Sekarang kita ke titik O4, di mana kita akan menghitung Z-topi di titik O4 yang sama dengan beban ZL2. Dan Z-topi di titik O4 ini sama dengan Z-topi di titik O5. Dari sini kita hitung besarnya koefisien refleksi di titik O5 dengan menggunakan persamaan seperti yang tampak pada slide, di mana Z-topi di titik O5 adalah Z-topi L2, sehingga dari sini kita bisa bergerak menuju ke titik minus D5 untuk menghitung koefisien di titik minus D5. Selanjutnya, kita hitung Z-topi di titik minus D5 dengan menggunakan persamaan seperti yang tampak pada slide. Nah, sekarang bagaimana dengan besarnya Z-topi di titik O1? Ternyata Z-topi di titik O1 adalah Z-topi di titik minus D2 yang diparalelkan dengan Z-topi di titik minus D5. Nah, ini adalah sedikit kerumitan kalau kita bergaul dengan saluran transmisi, di mana pada sambungan saluran transmisi bisa digunakan konektor yang tidak ideal dan juga bisa terjadi sambungan yang paralel. Nah, dari video tadi bisa kita lihat bahwa di bab 7 ini terdapat sedikit kerumitan pada sambungan saluran transmisi jika kita menggunakan konektor yang tidak sempurna ataupun jika terjadi sambungan secara paralel. Di mana hal ini tidak mungkin terjadi pada saat kita belajar mengenai multiple interfaces di bab 5. Nah, di video selanjutnya kita akan latihan soal untuk menghitung besarnya arus dan tegangan yang masuk ke saluran transmisi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.